Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, video yang berisi tentang seri belajar komputer dan jaringan. Salam sehat selalu ya, dan tetap semangat. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi dynamic NAT pada Cisco ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan atau sudah memberikan materi tentang konfigurasi static NAT ya. Namun pada kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi dynamic NAT ya pada Cisco, dan tentunya aplikasi Cisco-nya di sini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang apa itu dynamic NAT ya. Dynamic NAT ini adalah proses atau mengubah IP address private menjadi IP address public dan sebaliknya, namun dengan cara yang otomatis. Nah, di sini nanti untuk pengubahan atau kita pembuatan IP private-nya ya yang menjadi IP public-nya nanti kita buat secara otomatis. Beda halnya dengan static NAT yang kita harus mengubah secara manual satu persatu ya dari user yang akan kita gunakan seperti itu. Namun pada kali ini kita akan membuatnya otomatis ya. Dapatnya perbedaan dari static NAT dan dynamic NAT yaitu pada saat konfigurasi, static NAT tidak menggunakan pool dan access list ya, sedangkan dynamic NAT sebaliknya. Jadi pada dynamic NAT di sini kita menggunakan konfigurasi pool dan access list ya. Kalau static NAT kan kita tidak menggunakan ya, seperti yang tadi ya. Oke, dynamic NAT ini sifatnya yaitu untuk banyak IP private ke banyak IP public dan sebaliknya, seperti itu ya. Jadi untuk konsepnya nanti pada saat pembuatan IP publiknya di sini ditentukan secara otomatis ya, pada dasarnya seperti itu ya. Nah, di sini pada gambar topologi kita perhatikan, kita amati di sini saya gunakan sama dengan contoh kasus yang pada static NAT di sini ya. Di sini ada sebuah jaringan IP ISP ya, atau jaringan internet ya, ISP. Nah, nantinya ada jaringan lokal di sini ya. Nanti si jaringan lokal di sini dapat mengakses internet dari ISP seperti itu ya. Dalam hal ini kita gunakan adalah server ya sebagai untuk mengakses internetnya seperti itu. Untuk IP address-nya seperti ini ya, sama seperti static NAT ya, dengan fastnet atau ethernetnya pun sama. Jadi kalian kalau misalkan ingin mengganti atau merubah ya, misalkan mensimulasikan dengan cara IP address yang berbeda atau dengan ether interface yang berbeda, silakan ya. Namun di sini saya gunakan ya sama seperti interface dan juga IP address yang sama seperti static NAT ya, konfigurasinya seperti itu. Tapi pada kali ini kita akan gunakan konfigurasi yang berbeda. Tugasnya yaitu adalah rancang bangun sebuah infrastruktur jaringan pada topologi tersebut di atas dengan menggunakan konfigurasi dynamic NAT ya, agar jaringan lokal dapat mengakses internet yang didapat dari si server seperti itu ya. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi di sini ada baiknya kita membuat tabel pengalamatan IP-nya dulu nih, supaya nanti kita memudahkan pemasukan IP address pada perangkatnya seperti itu ya. Di sini ada server, ada dua PC ya, PC 1 dan PC 2, dan juga dua router ya, router 1 dan router 2. Pada pembahasan tabel pengalamatan IP ini nanti silakan kalian simak di video static NAT ya, seperti itu ya. Inti pada dasarnya di sini sama kok, tidak berubah seperti itu. Baik, kita lanjut ke konfigurasi ya. Kita pasang dulu, kita buat rangkaian seperti ini. Silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita masukkan dua buah router ya, dua buah router. Oke, masukkan dua buah router, kemudian satu server, dua PC. Sini deh biar sedikit panjang deh. Oke, kemudian switch ya, switch. Nah, ini switchnya kayak yang 24 port. Nah, setelah itu kita rangkai, kita pasang kabelnya ya. Pada server ini menggunakan kabel strike ya, 00. Ini juga strike.
sorry, ini oke, kita samakan saja ya gig 1 ya sesuai gambar ya. Nah, kemudian di sini kita paket strike gig 0, ini gig 1, ini fastnet 1. Nah, sudah nih ya. Nah, kemudian kita beri konfigurasi IP address ya. Konfigurasi IP address ya. Lakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini kita masukkan IP address di server nih. Ya. Di desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan 8888. Net masknya ini kita rubah 255.255.0. Gateway-nya ini 8881. Nah, sesuai dengan tabel pengalamatan IP ya yang sudah kita buat ya. Close kalau sudah. Kemudian pada PC, nah ini PC 0, PC 1. Nah, ini kita rubah dulu nih biar gampang lihatnya nih. Nah, ini PC satunya nih ya. Desktop ini 192.168.021. Net masknya 255.255.0. Di port gateway-nya adalah 192.168.024. Nah, gitu ya. Kalau sudah close. Kemudian PC satunya di sini, ini yang PC 2 ya. Ini kita beri nama PC 2 nih, PC 2. Kemudian 192.168.022. Kemudian ini 192.168.0. Nah, oke, ini kita beri nama PC 1 nih ya. Nah, dah. Oke, PC 1, PC 2 sudah terpasang IP address. Nah, sekarang kita lakukan, setelah terpasang IP address, kita pasang IP address pada router ya. Pada router. Oke. Nah, router kita pasang IP address, kita pasang router 0 dulu. Ini kita beri nama router 1 R1 ya. Kemudian baru di sini kita, nah ya, enable, kita masukkan perintah enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masukkan IP address pada gig 00 dulu ya. Jadi masukkan interface gig 00 IP add, ini IP address yang menuju ke server ya, 8881. Net masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita restart atau reset ya, bahasanya reset Ethernet interface. Nah, ya. Kemudian interface gig 01. Nah, ini yang menuju ke router kedua ya. IP address ini 12.12.12.1. Net masknya 255.255.255.0. Oke, kita reset no shutdown. Oke, lupa nih ya, tadi kita masukkan hostname dulu. Kalau sudah, kita masukkan hostname dulu deh. Kita beri nama si routernya R1. Nah, baru kita masukkan ininya ya, apa, kita cek IP addressnya di show IP interface brief. Nah, ini sudah masuk nih ya, interface gig 00 ini 881, gig 01 ada 12.12.1 ya, sudah masuk. Oke, kemudian pada router kedua, ada kita beri nama dulu R2 ya. Nah, di sini
kita exit dulu nih, exit. Nah ini ya, kita beri nama dulu apa, oh sorry, close config, masuk terminal dulu. Ini kita beri nama R2. Nah baru kita masukkan IP address ya, IP address yang menuju ke klien gig 00 ya, 00. Masukkan IP addressnya 192.168.0.254, netmasknya 255.255.0. Nah kemudian kita no shutdown, reset interface. Kemudian kita masukkan address yang ke router 1 ya, gig 01. Nah ini masukkan IP address 12.12.12.2 255.255.255.0. Nah kalau sudah no shutdown. Nah sekarang kita cek IP addressnya, exit. Nah show IP interface bar. Nah ya, jadi kalau misalkan kalian keluar dari perintah konfigurasi tidak pakai do ya, langsung saja show IP interface brief. Tapi kalau misalkan masih dalam konfigurasi, kita lain pakai perintah do ya, seperti itu. Ini sudah terpasang ya. Oke, kemudian setelah itu, nah sudah hijau semua nih. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah router. Nah konfigurasi dynamic NAT pada router kedua. Nah jadi sama seperti static NAT ya, yang kita konfigurasikan di sini adalah NAT-nya pada router kedua, seperti itu ya, karena yang menghubungkan antara jaringan lokal ke jaringan publik, seperti itu ya. Oke, dengan perintah IP NAT pool TKJ 12.12.12.50 12.12.12.100 netmask 255.255.255.0. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk membuat pool IP NAT dengan nama, misalkan contohnya nih bebas aja nih ya, kalau saya TKJ yang terdiri dari IP 12.12.12.50 sampai 12.12.12.100. Jadi ini rank ya, rank daripada si, jadi dia nanti menentukan sendiri mau berapa 12.12 ini, karena ini kan kita gunakan IP-nya adalah /24. Jadi untuk IP 50 sampai 100 termasuk ya, seperti itu ya. Beda kalau misalkan kalian menggunakan prefix yang tidak /24 ya, silakan kalian sesuaikan saja seperti itu ya. Jadi beri nama TKJ. Nah sekarang kita masukkan ya, IP NAT pool. Nah coba kita beri nama, kita masuk ke konfigurasi terminal, harus masuk di config ya, IP NAT pool ya, IP NAT pool namanya ya. Oke, namanya di sini TKJ, kita samakan saja 12.12.12.50 sampai 12.12.12.100. Nah di sini masukin netmask ya, netmasknya 255.255.255.0. Nah ya, jadi IP NAT pool namanya apa, kemudian rank daripada IP yang ingin kita gunakan sebagai IP public ini berapa. Di sini IP-nya yang IP yang terhubung ke antar router ya, dengan netmasknya berapa gitu ya, nanti disesuaikan saja. Oke, enter. Nah kemudian setelah itu kita lanjut ke konfigurasi IP NAT inside source list. Nah ini kita pakai source list 1 pool namanya TKJ. Jadi maksudnya adalah untuk mengarahkan akses list 1 agar menggunakan TKJ sebagai IP translasi. Jadi kita bisa mentranslasikan IP lokal kita ya, yang tadi dengan kita beri nama TKJ seperti itu ya. Oke, kita lanjut konfigurasinya. Akses IP NAT inside, IP NAT inside source list 1 ya,
kemudian full TKJ, full TKJ, full TKJ. Oke, IP NAT insert source list 1 full TKJ. Oke, enter. Nah, kemudian setelah kita buat akses listnya, kita masukkan perintah berikutnya, akses list 1 permit. Nah, di sini kan 192.168.00.000.255. Jadi maksudnya adalah kita masukkan IP networknya, si IP lokal kita ya, dengan wheelchart 000.255 ke dalam akses list 1 nih, supaya si IP lokal kita nih terbaca di dalam sistemnya NAT-nya ya, seperti itu ya. Jadi kita membuatkan akses listnya seperti itulah. Oke, kita masukkan akses list satu permit. Nah, permit, masukkan IP networknya di sini 800 dengan wildcard 000.255 ya, seperti itu ya. Akses list 1 permit 192.800.000.255 ya. Jadi, nah setelah itu baru kita buat IP NAT outside dengan IP NAT inside ya, sama seperti yang static NAT seperti itu ya. Di sini ya, sini kita tentukan yang gig 11 yang mengarah ke IP public ya, kita beri nama outside, sedangkan interface yang ke jaringan lokal kita beri nama IP NAT inside ya. Interface gig 01 ini yang mengarah ke keluar, outside, kemudian exit. Interface gig 00 ini yang mengarah ke inside, ke dalam ya, inside. Nah, exit. Nah ya, kemudian terakhir kita buat IP rootnya ya. Oke, IP root 000000012121221 ya. Nah, supaya bisa konfigurasi ke internet ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba nih ya, kita ping dari si PC1. Ini kita cek dulu ya, IP config. Oke, IP nya sudah sesuai. Kita cek ke router 0254. Nah, ini terhubung ya. Nah, kemudian kita coba ping ke internet ya. Nah, itu sudah reply ya. Kita cek kembali ya. Nah, ini sudah reply, artinya sudah terkoneksi ke server. Nah, sekarang kita coba ke PC kedua. Kita cek IP-nya, IP config. Oke, sesuai. Masukkan ping ke router ya. Oke, reply. Nah, sekarang kita coba ke internet ya, 8888. Kita cek nih. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi
si jaringan lokal sudah mendapatkan akses internet dari jaringan ISP ya. Oke, mungkin itu yang kita bisa pelajari pada video kali ini ya, cara bagaimana membuat konfigurasi dynamic NAT dengan perangkat atau Cisco aplikasi yang kita simulasikan karena aplikasi Cisco pakai tracer ya, seperti itu. Baik, itu selamat belajar ya, selamat mencoba, tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.